kabar Anda semua? Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya ingin mengajak Anda berbincang mengenai growing in solitude, bertumbuh dalam keheningan. Kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Allah berada dalam keheningan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Allah hanya ada dalam keheningan? Apakah Dia tidak ada dalam keramaian? Tidak ada dalam kebakaran misalnya? Tentu saja Allah ada kapanpun dan dimanapun juga. Tapi Allah hanya bisa kita jumpai dalam keheningan. Saya ingin memberikan contoh kepada Anda sebagai berikut. Tentu di antara Anda ada yang menjadi seorang ibu muda yang masih punya anak kecil. Nah, jika suatu hari Anda mengajak si kecil itu jalan-jalan di mall, di tempat yang ramai, kemudian suatu saat ketika Anda sedang asik melihat-lihat barang, melihat tas misalnya, si kecil Anda punya minat yang lain. Karena dia tertarik pada sesuatu, si kecil itu tanpa Anda sadari meninggalkan Anda. Dan kemudian ketika Anda tersadar, Anda baru menyadari bahwa si kecil itu hilang, tidak bersama dengan Anda lagi. Ketika Anda memandang sekeliling, Anda tidak bisa menemukan dia, karena sekeliling Anda itu ramai dengan orang, ramai dengan barang, ramai dengan etalase, dan sebagainya. Nah, Anda bayangkan, apabila pada saat itu tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, dan tidak ada barang apa-apa, gedung itu kosong. Bukankah dengan mudah Anda akan langsung bisa melihat si kecil? Jadi artinya apa? Si kecil itu ada, tidak terlalu jauh dari Anda, tapi Anda tidak bisa menemukan dia karena terlalu ramai. Ini maksudnya bahwa Allah hanya bisa dijumpai dalam keheningan. Bukan karena Allah tidak ada dimanapun dan kapanpun, tetapi karena keramaian dapat menghalangi kita berjumpa dengan Allah. Dan keheningan yang dimaksud di sini ternyata tidak hanya keheningan fisik semata, tetapi juga keheningan batin. Saya akan menceritakan sebuah legenda kepada Anda. Pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang memiliki suara yang sangat merdu apabila bernyanyi. Ia tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Setiap pagi menjelang fajar, pemuda ini akan bangun, berjalan ke tepi laut, lalu dia bernyanyi. Biasanya, burung-burung yang ada di tepian pantai ikut berkicau mengiringi nyanyiannya, sehingga lahirlah sebuah simfoni yang harmonis dan indah. Nyanyian itu membangunkan para penduduk desa, memberikan kesegaran dan semangat baru bagi seluruh masyarakat di desa tersebut. Dan ternyata nyanyian sepi muda ini tidak hanya terdengar di seantero desa, tapi bahkan sampai ke kahyangan. Alkisah adalah seorang dewi yang begitu senang mendengarkan nyanyian sang pemuda itu setiap pagi. Setiap hari ketika bangun pagi-pagi, sang dewi ini akan memasang telinganya untuk mendengarkan nyanyian dari bumi yang disenandungkan oleh sang pemuda tersebut. Akhirnya, perlahan-lahan muncul kerinduan di dalam hati sang dewi tersebut untuk dapat berkenalan dan hidup bersama sang pemuda itu. Tetapi apa daya, sang dewi di kahyangan, pemuda di bumi, jarak terlalu jauh memisahkan mereka berdua. Kerinduan sang dewi untuk bertemu dengan sepemuda ini semakin hari semakin besar dan semakin dalam hingga akhirnya tak tertahankan lagi. Lalu akhirnya dewi tersebut mengambil sebuah keputusan. Ia mau meninggalkan martabatnya sebagai seorang dewi. Ia mau meninggalkan kahyangannya, turun ke dunia menjadi manusia biasa. Maka pada hari yang telah direncanakannya, sang dewi pun menanggalkan segala yang dia miliki, segala kekayaan dan kemuliaannya sebagai seorang dewi, mengosongkan dirinya dan turun ke desa menjadi seorang manusia biasa, ke desa tempat sang pemuda tersebut tinggal. Nah,
Ketika sang dewi ini datang ke desa tersebut sebagai seorang gadis biasa, namun cantik rupawan karena dia adalah seorang bidadari, penduduk di desa gempar karena ada seorang penduduk baru yang begitu cantik datang ke desa mereka. Sang dewi ini pun bertanya kepada penduduk setempat, siapakah sang pemuda yang memiliki suara begitu merdu yang menyanyi setiap pagi? Ketika sang pemuda tersebut mendengar bahwa bidadari atau gadis cantik itu datang ke desa itu untuk bertemu dengan dia, hati pemuda ini begitu kacau. Dia begitu ketakutan. Anda tahu apa yang menjadi ketakutan pemuda tersebut? Karena di satu pihak, pemuda itu jatuh hati kepada bidadari tersebut karena bidadari itu begitu cantik rupawan. Namun di lain pihak, ternyata pemuda itu memiliki satu kekurangan yang tidak diketahui oleh sang dewi. Apakah itu? Ternyata pemuda yang merdu suaranya itu memiliki wajah yang buruk rupa. Sang pemuda itu begitu takut kalau bidadari itu bertemu dengan dia akan ketakutan melihat wajahnya. Maka apa yang dilakukan pemuda tersebut? Pemuda ini lari dari desa, bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari desa tersebut. Karena sang pemuda ini bersembunyi di gua di luar desa, maka sejak saat itu setiap pagi tidak ada lagi nyanyian yang merdu. Sang dewi ini begitu sedih, begitu hancur hatinya, karena setelah ia meninggalkan segala sesuatu demi mencari sang pemuda, namun akhirnya dia tidak mendapatkan siapapun. Si dewi ini berjalan terus mencari sang pemuda. Kerinduan hati begitu besar, semakin hari semakin dalam dan semakin tidak tertanggungkan. Hingga suatu hari, ketika sang dewi itu sudah begitu lelah, terduduklah ia dan menangis. Waktu itu ia berkata-kata dengan dirinya sendiri, "Kemana harus kucari sang pemuda itu yang menyanyikan lagu begitu merdu, yang membuat hatinya selama ini begitu bahagia?" Ternyata tanpa disadari, sang dewi ini terduduk menangis di dekat gua tempat sang pemuda tersebut bersembunyi. Sang pemuda yang sebetulnya diam-diam sudah jatuh cinta kepada sang dewi itu, akhirnya tidak tega melihat kesedihan gadis yang dia kasihi. Akhirnya, ia melupakan segala keminderannya. Dengan perlahan ia keluar dari gua, duduk di sebelah gadis tersebut yang tidak lain adalah sang bidadari dari kahyangan. Lalu dengan lembut, sang pemuda itu mulailah menyanyi. Ketika sang dewi menyadari ada pemuda duduk di sebelahnya, dan kemudian ia mendengarkan suara yang begitu merdu yang selama ini dirindukannya, sang dewi pun terpesona, terkesima. Dengan kaget, ia memandang sang pemuda itu dan hanyut dalam nyanyian yang begitu indah. Dan akhirnya sang pemuda dengan dewi tersebut hidup bahagia selama-lamanya, tidak terpisahkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja cerita itu hanya sebuah dongeng. Tapi bukan saya ingin mendongeng di siang bolong, tetapi walaupun cerita itu hanya sebuah dongeng, ada kebenaran yang ingin kita pelajari di sini. Apa itu? Perjumpaan dua hati yang saling mencintai baru terjadi dalam keheningan. Keheningan ini bukan sekedar keheningan lahiriah yang tidak ada orang-orang atau suara ribut-ribut, tapi lebih keheningan batin. Sang dewi bisa berjumpa dengan sang pemuda ketika dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan segala kekayaan dan kemuliaannya sebagai seorang dewi dan mengosongkan diri turun ke dunia sebagai manusia biasa. Sementara sang pemuda, dia bisa berjumpa dengan sang dewi ketika dia bisa meredakan keributan hatinya yang dipenuhi dengan teriakan-teriakan rendah diri dan minder. Nah, ketika dia berhasil keluar,
masuk dalam keheningan yang sejati, maka terjadilah perjumpaan antara Sang Dewi dan Sang Pemuda. Inilah saudara-saudariku yang terkasih, betapa kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan apabila kita sungguh masuk dalam keheningan yang tidak hanya keheningan lahir, tapi juga sampai ke dalam keheningan batin. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah mengalami persatuan dengan Tuhan, persatuan cinta kasih. Tapi jangan lupa, persatuan ini tidak akan mungkin terjadi sebelum terjadi perjumpaan. Harus ada perjumpaan dulu, baru terjadi persatuan. Bertemu dengan Tuhan dulu, baru bisa bersatu dengan Tuhan. Dan untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini, syaratnya adalah keheningan. Para kudus di surga mengalami persatuan dengan Tuhan karena mereka setia hidup dalam keheningan ketika mereka ada di dunia. Dan kita lihat saudara-saudariku, betapa para kudus ini menjalani keheningan suci selama hidup mereka. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Contohnya saja Daud. Kita tahu bagaimana Daud hidup sebelum ia jadi raja. Ia adalah seorang gembala. Bagaimana sih pekerjaan seorang gembala? Ia membawa ternaknya ke pegunungan. Tidak ada orang lain, tidak ada rekan kerja, tidak ada bos, tidak ada siapa-siapa. Yang ada adalah dia dan Tuhan. Dan di dalam keheningan itu, ia mengalami keakraban dengan Tuhan. Ia mengalami kemesraan dengan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan begitu berkenan kepada dia dan menyuruh Samuel untuk mengurapi dia sebagai raja. Dan teladan utama kita untuk keheningan ini tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika masih hidup di dunia, pagi-pagi buta Yesus sudah naik ke bukit, memasuki keheningan untuk mengalami kemesraan dengan Allah Bapa. Kemudian di sepanjang hari, yang keluar dari mulut Yesus ketika mewartakan tidak lain adalah kerajaan Bapa. Sebelum menggandakan roti, ia bersyukur kepada Bapa. Sebelum menyembuhkan yang sakit, ia berdoa kepada Bapa. Bahkan sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian setelah sepanjang hari bekerja keras, mewartakan, menyembuhkan, melayani, kadang tidak sempat makan, tidak sempat istirahat, di malam hari Yesus masih naik ke bukit, memasuki keheningan untuk kembali mengalami kemesraan dengan Bapa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saudara-saudariku yang terkasih, di atas Gunung Horeb, Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kapan? Apakah ketika ada angin badai yang besar? Ternyata tidak ada Tuhan pada angin badai yang besar itu. Apakah pada waktu gempa yang mengguncang bumi? Bukan juga. Waktu api yang membakar? Tidak juga. Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika angin sepoi-sepoi basah. Justru ketika dalam keheningan. Dan pada saat itu Elia keluar dari gua, ia menyelubungi mukanya
untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat di sini, secara lahiriah saat itu hening. Tidak ada angin badai, tidak ada gempa bumi, yang ada hanya angin sepoi-sepoi basah. Dan secara batin, Elia juga hening yang dilambangkan dengan menutupi mukanya. Dengan menutupi mukanya, ia tidak melihat apa-apa lagi secara duniawi. Dan dalam keheningan inilah Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Elia merupakan bapa dan pemimpin Karmel. Jadi selain Yesus Kristus sendiri, teladan utama kita dalam keheningan tidak lain adalah Nabi Elia. Elia merupakan insan Allah yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keheningan. Kita ingat ketika musim kemarau panjang melanda Israel, Elia tinggal dalam kesunyian dan keheningan di tepi sungai Kerit. Waktu itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada burung gagak yang setiap hari datang membawakan makanan untuk Elia sehingga ia dapat bertahan hidup. Dan kemudian Elia dalam keheningan berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb. Dan kemudian di sebagian besar waktunya, Elia tinggal dalam keheningan dan kesunyian di Gunung Karmel, bertapa di sana. Walaupun ketika Tuhan menyuruh dia untuk turun gunung mewartakan Allah, dengan semangat dan berani tanpa ragu, ia segera turun gunung untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun sesudah itu, ia akan kembali masuk dalam keheningan, masuk dalam hidup tapa, penuh cinta kasih bersatu dengan Tuhan. Oleh karena keheningan itu begitu penting, saat ini Anda, marilah bersama-sama kita belajar apa itu keheningan. Keheningan atau seringkali disebut dengan silensium, itu kita bisa bagi dalam 3 tahapan, yaitu silensium lahir, silensium batin, dan silensium ilahi. Silensium lahir adalah saat ketika secara fisik itu tidak ada keramaian. Jadi tidak ada bunyi-bunyian yang ribut, tidak ada orang-orang banyak. Jadi betul-betul hening secara lahir, secara fisik. Sementara yang disebut dengan silensium batin, itu adalah kita hening secara batin. Artinya pikiran kita, emosi-emosi kita, ilusi, imajinasi, dan perasaan afeksi kita, semuanya terarah kepada Tuhan saja. Segala sesuatu yang mengarah kepada yang bukan Tuhan, itu menarik kita dari keheningan. Nah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda mengenai pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita. Mengapa begitu? Karena roh jahat itu bekerja melalui pikiran kita. Contoh sederhana misalnya, misa begitu ya. Sekarang kan misa rata-rata kita streaming karena tidak bisa langsung ke gereja. Nah, kemudian nanti muncul pikiran-pikiran begitu ya. Ngapain misa? Nggak terima komuni juga, cuma streaming, sama aja, mendingan doa kapan aja lah, nanti menjelang tidur doa sekalian ngantuk terus tidur, sama aja kan ketemu Tuhan begitu. Nah, itu lahir dari pikiran. Jadi hati-hati, si jahat itu atau setan, dia bekerja sama dengan kelemahan kedagingan kita dan bekerja sama dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi memengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga membuat kita jauh dari Allah. Dan itu sebabnya sebetulnya sumber dari pengrusak keheningan tidak lain adalah pikiran kita serta hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak teratur yang ada di dalam diri kita. Sadarkah Anda bahwa begitu banyak keretakan rumah tangga terjadi gara-gara pikiran? Ketika kita mulai mencurigai pasangan hidup kita, semakin lama curiga itu semakin bertumbuh, karena curiga itu seperti benih yang dia memiliki seolah-olah kehidupan untuk terus tumbuh semakin besar. Dan pupuknya apa? Tidak lain adalah pikiran-pikiran kita, negative thinking kita. Dan curiga ini jahat sekali. Kecurigaan yang karena tumbuh oleh pikiran-pikiran kita yang negatif,
itu meretakkan rumah tangga, memutuskan persahabatan, membuat orang yang saling mengasihi tadinya akhirnya jadi terpisahkan. Nah, karena itu hati-hati dengan pikiran kita. Bayangkan betapa begitu banyak rumah tangga bisa diselamatkan dan persahabatan bisa langgeng apabila kita bisa mengheningkan pikiran ini. Apabila kita bisa tetap percaya. Jangan percaya hanya sekedar dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu belum tentu benar. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu masih di-backing dengan pikiran kita. Contoh, misalnya kita melihat ada gelas dengan air setengah. Mata kita melihat itu. Lalu dinilai apa sama pikiran kita? Pikiran kita mengatakan gelas itu setengah penuh atau setengah kosong. Nah, itu saudara-saudariku, makanya jangan selalu percaya dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, tapi tergantung bagaimana pikiran kita menilai apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya seringkali Tuhan itu juga menolong kita untuk kita bisa membebaskan pikiran kita yang dari hal-hal yang negatif atau dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apabila kita mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, hati-hati lagi dengan pikiran kita. Bagaimanapun, sekalipun kita mengalami penderitaan sebesar apapun, pencobaan sesulit apapun, dan kita tidak bisa mengerti apa hikmahnya atau apa bagusnya peristiwa itu kepada kita. Namun apabila kita tetap percaya kepada Tuhan, saat itu iman kita mengalami pertumbuhan. Dan pada saat itu berarti kita memasuki keheningan pikiran. Jadi artinya saudara-saudariku, iman itu mengalahkan pikiran. Iman melampaui pengertian. Karena Tuhan kita itu melampaui kodrat kita. Tidak ada apapun di dalam diri kita, indera-indera kita, pikiran kita yang bisa menangkap ataupun mengerti Tuhan seutuh-utuhnya. Karena Tuhan itu melampaui pengertian kita, melampaui segala keberadaan kita. Jadi apabila kita tidak mengerti Tuhan tapi tetap percaya sama Dia, maka kita memasuki keheningan pikiran. Dan pada saat itu kita bertumbuh dalam iman. Santo Yohanes Salib mengatakan ada 3 daya-daya jiwa, yaitu pikiran atau akal budi, kehendak, dan ingatan. Apabila kita ingin masuk dalam keheningan batin yang sesungguhnya dan hingga sampai kepada keheningan ilahi, maka kita harus memasuki keheningan pikiran, keheningan kehendak, dan keheningan ingatan. Nah, keheningan pikiran ini dalam arti kita mengosongkan pikiran kita dari segala sesuatu yang bukan Allah, membiarkan pikiran kita sejalan dengan kehendak Allah, dengan pikiran Allah. Sekarang, bagaimana caranya kita mengheningkan kehendak? Yesus memberikan contoh utama atau teladan utama bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Orang makan setiap hari. Kebanyakan orang makan sehari 3 kali. Artinya apa? Yesus mau mengatakan bahwa kehendak Bapa itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Kehendak Bapa itu adalah prioritas yang utama. Kehendak Bapa itu adalah hidupnya, yang membuat dia bisa hidup. Sebagaimana makanan itu membuat kita bisa hidup dan bertumbuh, demikian juga kehendak Bapa itu adalah yang membuat Yesus hidup di dunia ini. Sehingga dikatakan dalam surat Ibrani, aku datang untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memasuki keheningan kehendak itu tidak lain adalah membiarkan kehendak Allah menguasai seluruh kehendak kita. Biarlah kehendak kita semakin kecil hingga tiada, dan kehendak Allah semakin besar dan menguasai seluruh ada kita. Nah, bagaimana caranya mengosongkan diri dari kehendak kita sendiri? Tidak lain adalah melepaskan segala kelekatan-kelekatan kita. Melepaskan segala
hawa nafsu, keinginan-keinginan tidak teratur, emosi-emosi yang liar, itu semua dilepaskan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya hati kita ada di mana harta kita berada. Jadi kehendak kita itu apa? Disitulah hati kita, disitulah hidup kita. Dan tanpa kita sadari bahkan seringkali membuat orang menjadi memiliki image seperti apa yang dia cintai. Jadi misalnya pasti Anda sering lihat kan, ada begitu banyak suami istri yang kalau dilihat dengan mata fisik sebetulnya mereka berdua berbeda. Tapi entah mengapa kalau kita lihat mereka berdua ini seperti kakak adik begitu ya, seperti mirip. Itu karena mereka sudah hidup bersama saling mencintai. Atau pernah saya membaca sebuah buku begini. Ada seorang pemuda begitu yang sangat suka dengan kuda. Jadi dia yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya itu cuma kuda, kuda, kuda. Kalau dia ngobrol, selalu yang diomongkan selalu kuda. Kalau dia pulang ke rumah, maka dia berjumpa dan bermain dengan kudanya. Sehingga teman-temannya tanpa disadari, kalau lihat dia selalu ingat kuda. Begitu. Nah, demikian juga saudara-saudariku, saya gambarkan misalnya ini manusia. Dengan kodrat manusia. Manusia itu akan menjadi seperti apa? Tergantung kehendaknya, tergantung hatinya. Apabila kehendaknya ilahi, apabila dia mencintai Tuhan dan menginginkan Tuhan, maka dia akan semakin ilahi. Tetapi apabila ia cinta kepada yang duniawi, lekat dengan yang duniawi, maka manusia itu semakin lama akan menjadi semakin duniawi. Untuk bisa mengheningkan kehendak, maka kita harus membebaskan diri dari kelekatan-kelekatan. Apa itu kelekatan? Secara sederhana, kelekatan itu dapat dimengerti sebagai berikut, yaitu sesuatu yang kita cintai atau kita pikirkan melebihi kita mencintai atau memikirkan Tuhan. Sesuatu yang memenuhi hati ataupun pikiran kita lebih daripada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kelekatan. Kelekatan ini bisa banyak macam, bisa terhadap diri sendiri, bisa terhadap orang lain, bisa terhadap barang-barang duniawi, terhadap uang, terhadap materi, bisa juga terhadap binatang peliharaan ataupun tanaman-tanaman yang kita sukai, bisa juga keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, hobi kita, ataupun juga kenikmatan-kenikmatan duniawi begitu. Apapun itu bisa menjadi kelekatan yang membuat kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kelekatan itu memenuhi seluruh hati kita, seluruh pikiran kita menjadi begitu ributnya, itulah kita berada dalam kondisi yang tidak hening. Kelekatan kepada diri sendiri itu bagaimana? Bisa karena kita lekat dengan kelebihan-kelebihan kita, menjadi narcis. Kita lekat dengan kesuksesan-kesuksesan kita. Ketika kita duduk diam di kapel misalnya berdoa, badan kita memang diam, badan kita memang di kapel. Tapi pikiran kita membayang-bayangkan, oh saya hebat sekali tadi ya. Ketika memimpin rapat semua orang langsung manggut-manggut begitu. Saya sukses sekali tadi presentasi. Wah saya hebat sekali tadi ketika memenangkan lomba. Dan sebagainya. Jadi dipenuhi dengan diri sendiri. Ini kita jatuh dalam narcis, yaitu lekat dengan diri sendiri yang membanggakan kelebihan-kelebihan diri. Tapi bisa juga kelekatan pada diri sendiri ini karena kita terus memikirkan segala kegagalan atau kekurangan. Kenapa ya kok saya bisa gagal? Kenapa ya hidup saya kok kayak begini? Kenapa kok saya lahir seperti ini? Begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bukankah ini berarti kita lebih memikirkan diri sendiri daripada Tuhan? Apabila kita mencintai Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Dengan rendah hati berkatalah pada diri sendiri, siapakah kita kok tidak boleh gagal? Ketika kita ditegur keras, ketika kita dimarahi, biarlah kita dengan diam dan tenang berkata, siapakah saya kok tidak boleh dimarahi? Dan sesudah itu kita lepas bebas. Kalau kita salah, kita mohon ampun kepada Tuhan.
Kalau kita gagal, kita bangkit lagi, berusaha lebih baik dan jalan terus. Jangan galon atau gagal move on. Kelekatan ini juga bisa terhadap orang lain. Bisa karena kita terlalu sayang atau terlalu benci. Jangan heran ya, benci itu juga merupakan kelekatan. Ketika bangun kita ingat sama orang yang kita benci. Setiap kali melihat dia, orang yang kita benci itu, mata kita sakit, hati kita panas. Bukankah hati kita menjadi begitu ribut, dipenuhi dengan kebencian? Tidak ada lagi dengan keheningan. Atau kita terlalu sayang sama orang. Kalau tidak lihat orang itu rasanya makan tidak enak. Kalau tidak lihat orang itu rasanya kerja tidak semangat. Kalau tidak lihat orang itu rasanya hidup ini sia-sia. Nah, bukankah itu kelekatan? Orang yang bisa lepas bebas dari kelekatan, hidup hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang dibenci, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Bukankah Yesus mengatakan, ampunilah orang lain 70 kali 70 kali 7 kali. Dan ketika kita terlalu sayang pada orang, bukankah Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi orang lain lebih daripadanya, maka tidak pantas atau tidak layak untuk mengikuti dia. Karena itu marilah kita lepas bebas, membiarkan hati ini tidak dipenuhi dengan kelekatan kepada siapapun juga. Mungkin kemudian akan timbul pertanyaan, apakah dengan begitu berarti kita tidak boleh mengasihi orang lain? Salah, tentu kita harus mengasihi orang lain. Tapi jangan salah, kita harus mengasihi orang lain karena melihat Yesus di dalam diri mereka. Kita mengasihi orang lain demi Yesus. Jadi jangan mengasihi orang demi orang itu. Itu justru akan membuat kita stres. Yang membuat keluarga-keluarga menjadi retak, rumah tangga itu broken home. Karena seseorang itu mengasihi pasangan hidupnya bukan demi Tuhan, tapi demi alasan-alasan pribadinya yang tentu saja tidak akan pernah langgeng di dunia ini. Kalau kita mengasihi seseorang karena cantik, maka cantik itu akan hilang. Kalau orang mengasihi pasangan hidupnya karena pasangan hidupnya pintar masak, kalau tangannya lagi sakit tidak bisa masak lagi. Dan masih banyak alasan-alasan pribadi yang sebetulnya tidak akan abadi di dunia ini. Karena itu cintailah pasangan hidup Anda, cintailah anak Anda, cintailah saudara-saudari dan teman-teman Anda demi Tuhan. Dengan begitu kita dapat menerima mereka apa adanya, karena mereka ada bagi kita karena Tuhan. Selain itu, kehendak kita juga bisa diributkan oleh barang-barang, materi-materi yang ada di dunia ini. Juga termasuk barang-barang rohani. Ada orang yang mengejar rosario berbagai bentuk dan berbagai warna. Namun akhirnya, dia jadi lebih cinta rosario daripada Bunda Maria. Dan kemudian juga uang. Tentu Anda ingat Paman Gober ya, yang ada di kisah Donald Duck. Betapa yang ada di matanya, di pikirannya, di hatinya hanya uang, 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 dan uang. Sehingga akhirnya kalau kita lihat Paman Gober, yang kita ingat adalah uang. Dan kita tahu begitu banyak orang mengalami penderitaan karena uang. Ketika ia menerima 5 juta, dia senang, tapi kemudian tidak puas, ingin lebih. Ketika 10 juta, ingin lebih. Akhirnya hidupnya diperbudak oleh uang. Nah, saudara-saudariku, segala macam di dunia ini bisa membuat hati kita jatuh dalam kelekatan, termasuk binatang peliharaan, tanaman-tanaman, dan sebagainya. Jangan biarkan segala sesuatu itu memenuhi hati dan pikiran kita melebihi Tuhan. Jadi apa tidak boleh pelihara anjing misalnya? Boleh saja, asal lebih sayang Tuhan daripada anjing. Apakah tidak boleh pelihara tanaman? Tentu boleh. Bahkan menjadi ungkapan syukur kita karena Tuhan menciptakan begitu banyak tanaman yang indah. Tapi peliharalah tanaman Anda dengan penuh syukur, penuh cinta demi Tuhan. Apakah tidak boleh cari uang? Tentu boleh. Jangan bilang begini, burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Jangan lupa, burung di udara memang dipelihara Tuhan, tapi supaya mereka bisa makan, mereka harus terbang dan cari makanan. Demikian juga kita harus kerja cari uang, tapi jangan khawatir kita tidak ada rezeki. Dunia ini akan mencukupi segala kebutuhan manusia, tapi dunia
tidak akan pernah bisa mencukupi keserakahan manusia. Santo Yohanes Salib mengajarkan, apabila kita mengosongkan pikiran kita, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita mengalami kegelapan pikiran, namun kita tetap percaya, maka iman kita akan bertumbuh. Dan apabila kita memasuki kegelapan kehendak pribadi kita, membiarkan kehendak Allah saja menguasai kita, maka kita akan bertumbuh dalam cinta kasih. Kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin tulus dan murni tanpa pamrih. Dan apabila kita mau untuk memasuki kegelapan ingatan, maka kita akan bertumbuh dalam pengharapan. Kita tidak menyandarkan diri lagi pada apa yang kita ingat selama ini, dan tidak lagi ditakuti dengan ingatan bahwa kita sebetulnya manusia berdosa. Namun memasuki kegelapan ingatan, kita tahu bahwa di ujung jalan perjalanan hidup kita ini ada secercah cahaya yang menanti kita. Fajar menyingsing yang pasti akan melahirkan matahari sejati bagi kita. Iman, harapan, dan kasih tidak lain adalah 3 kebajikan teologal yang dibutuhkan bagi jiwa manusia untuk mencapai keselamatan dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Karena iman ini adalah kaki yang membuat kita bisa melangkah menuju Tuhan. Dan kasih itu adalah penuntunnya. Allah adalah kasih, sehingga ia tidak dapat dicapai oleh apapun tanpa kasih. Dan pengharapan itu yang membuat kita kuat untuk terus berjalan, karena kita tahu di ujung jalan itu ada secercah cahaya yang menanti kita. Nah, saudara-saudariku, dari sini kita lihat betapa pentingnya keheningan, memasuki kegelapan pikiran, kehendak, dan ingatan, yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan saudara-saudariku yang terkasih, jenis silensium yang ketiga atau tingkat yang paling tinggi tidak lain adalah silensium ilahi. Pada saat silensium ilahi ini, tidak lagi jiwa manusia yang aktif berusaha untuk hening, menggelapkan pikiran, kehendak, dan ingatan, tetapi pada saat itu lebih banyak Roh Kudus yang bekerja. Jiwa semakin pasif dan Allah semakin aktif. Saat itu kita mengalami keheningan yang luar biasa. Jiwa kita ditarik masuk, mengambil bagian dalam kodrat Allah. Kita tenggelam di dalam Allah. Dan saat itulah kita mengalami apa yang Yesus katakan. Kita di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus seringkali menggambarkan kerajaan Allah itu ibaratnya seperti benih. Beberapa kali kita temukan ada perumpamaan-perumpamaan mengenai benih itu di dalam kitab suci. Nah, pernahkah Anda ingat atau Anda sadari bahwa benih itu bertumbuh dalam keheningan dan kegelapan di bawah tanah? Justru benih itu sulit untuk bertumbuh apabila ia tidak mengalami kegelapan dan keheningan tanah. Ketika ia mengalami kegelapan dan keheningan tanah, maka saat itu benih itu mulai bertunas, tumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan benih yang sangat kecil bisa menjadi pohon yang sangat besar, tempat burung-burung dapat bernaung. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, growing in solitude, yaitu bertumbuh dalam keheningan, itu menjadi begitu penting bagi kita, apalagi para insan Karmel yang menghayati kemesraan Allah dalam keheningan. Para Karmelit biasanya diminta untuk tinggal di dalam pondok masing-masing, mengalami keberduaan dengan Allah di situ. Lalu bagaimana dengan Karmelit yang awam atau para anggota KTM? Masuk juga dalam pondok, yaitu pondok hati kita. Memasuki keheningan hati kita, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mengalami keberduaan dengan Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita sendiri. Hanya di dalam keheningan ini sajalah kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan ini akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kekudusan. Perjumpaan dengan Tuhan ini yang akan membimbing kita untuk menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Apa itu persatuan cinta kasih? Tidak lain kehendak kita melebur ke dalam kehendak Allah.
Dan sekarang saya ingin memberikan beberapa saran praktis untuk memasuki keheningan. Yang pertama, luangkanlah waktu selalu untuk hening di hadapan Allah. Jadi artinya kita memiliki waktu-waktu khusus untuk duduk diam di hadirat Tuhan melakukan doa Yesus atau Lectio Divina. Nah, lakukanlah itu dengan setia, di waktu yang kita paling bisa, dan waktu yang paling hening. Saran yang kedua adalah, sering-seringlah menyerukan nama Yesus di dalam hati. Ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang naik kendaraan, atau ketika kita sedang melakukan hal-hal yang tidak menyita pikiran kita. Dengan terus menyerukan nama Yesus, maka seluruh pikiran kita yang terpecah-pecah, perasaan kita yang kemana-mana, itu difokuskan kepada Yesus dan akhirnya membuat kita semakin lama semakin utuh. Kemudian yang ketiga adalah setialah untuk hidup di hadirat Allah. Caranya bagaimana? Menyadari kehadirannya selalu, sering-sering bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Dia, atau sekedar menyadari Dia ada dan Dia mengasihi kita. Dan kemudian berusaha berjuang secara aktif untuk memasuki kegelapan pikiran, kehendak, dan ingatan. Sekalipun tidak mengerti, namun tetap percaya apapun yang kita alami. Membebaskan kehendak-kehendak kita yang duniawi dan membiarkan kehendak kita menuju Allah saja. Dan tidak membiarkan ingatan kita dipenuhi oleh hal-hal yang tentang kita-kita saja, tetapi membiarkan harapan ilahi bertumbuh di dalam diri kita. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, biarlah jiwa kita menjadi tanah yang subur bagi benih keselamatan dan benih kekudusan. Dan bagaimana caranya agar jiwa kita menjadi tanah yang subur? Bertumbuhlah dalam keheningan. Growing in solitude. Sampai jumpa.